Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Baja TV, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Azam Abinesha dan juga tentunya narasumber kita, Habib Hisham Al-Habsyi. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Bib? Sehat, alhamdulillah. Udah makin dekat aja kita sama Lebaran. Lebaran, khair insyaallah. Ada senang, ada sedih juga. Karena ya bentar lagi Ramadan ini akan segera berlalu dari kita. Gitu. Bib, gini, biasanya kalau udah detik-detik akhir Ramadan ini, anak kemarin ya keluar ke kota gitu kan, macet gitu, jalanan. Banyak banget orang yang mudik ya, karena pengen kumpul-kumpul sama keluarga gitu. Antum tahu nggak yang identik sama mudik itu apa? Iya, jadi emang Macet. mudik. Iya. Nah, macet ini biasanya banyak banget apa yang harus kita keluarkan, tenaga, kemudian juga waktu, bahkan biaya. Nah, terutama masalah waktu, Bib. Waktu kan kaitannya sama sholat gitu. Nah, gimana nih kita menyiasati saat kita dalam perjalanan, orang mau mudik, macet gitu. Kan sholat tetap wajib dong. Iya. Masya Allahnya rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ini, ketika dalam momen lebaran itu mereka banyak yang mudik. Betul. Dari desa pada ke kota, dari kota yang Ke ke desa, dari satu pulau pindah pulau, Betul. sehingga habislah tiket kereta, tiket pesawat, ya, tiket bis, habis. Ya, Habis. mereka sibuk berbondong-bondong untuk ngumpul dengan keluarga Iya. di momen lebaran. Iya. Nah, kejadian ini terjadi ketika di pertengahan bulan puasa. Ya, berbicara mengenai puasa, mereka boleh dong batalin puasa Pasti. jika statusnya musafir full seharian. Iya. Udah kita Seperti bahas yang udah ya kita dulu bahas ya. pada Betul. momen-momen sebelumnya. Nah, yang menjadi permasalahan sholat ini yang harus tetap dijaga. Betul. Namanya sholat selama hayat di kandung badan wajib tetap dilaksanakan. Ya, nggak bisa di masjid, bisa di rumah. Nggak bisa berjamaah, bisa sendiri. Nggak bisa berdiri, Sambil duduk. Ya. Bisa duduk. Jadi selama hayat di dalam badan. Ya, tetap wajib yang namanya sholat. Iya. Termasuk dalam kendaraan mudik macet itu. Betul. Nah, maka syariat Islam mempermudah. Allah memberikan rukhsah dan diskonnya, yaitu berupa qasar yang 4 rakaat bisa hanya dilakukan 2 rakaat atau jama'. Jama' itu berarti sholatnya bisa digabung dengan waktu yang sama. Oke. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh nggak bisa sendiri. Cuma subuh aja yang nggak bisa. Subuh ya? aja yang nggak bisa. Oke. Nah, jama' itu bisa dilakukan di waktu pertama sehingga namanya jama' takdim, atau bisa dilakukan di waktu yang kedua namanya jama' takhir. Itu. Jadi itu mempermudah ya. Caranya jelas, kalau kita mau lakukan di waktu yang pertama, maka sholat asar dilakukan di waktu zuhur. Ya, kalau mau sekalian qasar ya qasar. Ya, tinggal ditambah niatnya nanti usolli fardal asri ya jam'an takdiman qasran makmuman, kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Kalau jadi imam tinggal ganti imam. Ya, kalau jadi imam nggak wajib kan nyebut imam. Oh, nggak wajib ya? Nggak wajib, kecuali di 4 sholat seperti sholat Jumat. Tapi bisa disederhanakan juga dong. Kan tadi kayaknya agak panjang nih. Itu udah yang wajib. Usolli fardal asri jam'an takdiman ya ma'adz zuhri, kemudian jam'an makmuman, qasran makmuman. Nah, emang itu harus disebut semua. Karena itu wajib. Yang sunnah itu kan mustaqbil kiblat ya. Kemudian arba rakaat lillahi ta'ala itu. Oke. Berarti memang lafalnya seperti itu ya dalam bahasa Kalau Arab. susah bisa berbahasa Indonesia yang diucapkan di dalam hati. Oke, dilintaskan di hati niat sholat jama' ya. Sholat jama' asar, zuhur, kayak gitu mungkin ya, kurang lebihnya mungkin nanti bisa dijelasin lagi. Oke, Bib. Selain tadi jama' qasar gitu kan ya tadi di jalan tol nggak ada masjid blas. Pengen sholat, tapi kita lagi di mobil, boleh nggak sih? Sholat di kendaraan. Iya. Sholat di kendaraan itu tidak diperbolehkan kecuali dalam 2 sholat. Kecuali dalam 2 sholat. Karena yang namanya sholat di kendaraan kan pasti tidak menghadap kiblat dong. Betul. Karena mobil kan terus jalan. Apalagi ke arah Jawa. Ke arah barat, timur gitu tidak tahu. Nah, hanya boleh sholat sunnah ya, mutlak. Kemudian sholat khauf dalam keadaan genting peperangan. Untuk sholat duhur yang lagi kita bahas ini tidak bisa dilakukan di
kendaraan. Kecuali kita dalam keadaan yang tenang, yang tidak bergerak, dan saat itu tahu arah kiblat yang jelas baru boleh. Tapi kalau misalkan kondisi macet gitu, kadang yang namanya macet itu orang pernah ngalamin, Bib. Dari Jakarta ya, mau pulang ke Kuningan, kan orang Kuningan. Itu di jalan tuh sampai berjam-jam gitu. Ya kita kehabisan waktu sholat, ya sholat duhur habis, sholat asar juga habis. Ketemu-ketemunya, maksudnya kita bisa ketemu tempat sholat atau di waktu maghrib gitu. Kayak gitu, itu gimana? Duhurnya udah sholat? Duhurnya belum, karena kan masih perjalanan gitu, kayak gitu. Jadi artinya kita berangkat dari pagi nih, sebelum duhur kan. Di tengah perjalanan duhur macet, lanjut sampai asar. Asar juga masih macet di jalan. Belum ketemu tempat sholat. Baru ketemu tempat sholat lancar tuh maghrib gitu. Itu sholat. Jadi harus diatur ada momen di mana mampir ke tempat yang semestinya. Oke. Ya, kalau dalam keadaan macet kan solusinya hanya bisa dijamak dan itu jaraknya 5 jam macet. Ya, adapun kalau lebih ya dia harus berusaha bagaimana melakukan sholat. Oke. Boleh berarti sholat pinggir jalan boleh. Ya, asal aman. Tapi ya. dengan jangan sampai ninggalkan mobil dengan barang-barangnya, takut keamanannya tidak terjaga, atau sholat bergantian ya bisa disiasati lah. Oke, baik. Oke, Bib, tadi jelas ya, saat macet ini solusinya kita buat sholat jamak qashar ya, mudik. Nah, di akhir-akhir Ramadan ini yang paling sering banyak dibahas ini biasanya sidang isbat. Ini sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Bahkan kadang kayak harap-harap cemas gitu kalau udah masuk sidang isbat tuh. Jadi nggak nih besok lebaran gitu. Ada yang sebut, kalau kita kan ikut pemerintah ya pasti gitu kan. Ikut metode ru'yatul hilal. Itu kayak gimana sih metode ru'yatul hilal ini? Mungkin Habib bisa jelasin. Ya, jadi sidang isbat itu kan isbat diambil dari bahasa Arab yang artinya penetapan. Jadi sidang mengenai penetapan besok hari tanggal 1 Ramadan atau besok 30 Sya'ban. Jadi sidang isbat kan 2 kali. 2 kali. Di awal Ramadan besok nih puasa atau belum, sama di akhir Ramadan besok ini masih 30 Ramadan atau besok masuk 1 Syawal. Nah, sidang isbat ini terjadi karena hadis Nabi yang mengatakan, kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi. Kata Nabi, puasalah engkau karena engkau melihat hilal dan juga berbukalah engkau karena engkau melihat hilal. Artinya lebaranlah engkau karena engkau melihat hilal. Ya. Hilal itu kan sebenarnya terjadi hanya di awal dan akhir bulan. Sedangkan di pertengahan bulan itu 15 pertengahan bulan Hijriah. Itu jelas ya. Itu namanya bulan purnama. Bulan yang terang, benderang. Berbeda dengan di awal akhir bulan. Bulannya itu tipis. Bulan purnama yang lebih tipis daripada itu namanya hilal. Nah, hilal ini menjadi penentu bagi ibadah kita yang namanya puasa dan lebaran Idul Fitri. Ya. Maka kita itu dianjurkan untuk memperhatikan hilal terlihat atau tidak. Iya. Jadi cara ngelihat hilalnya itu gimana? Atau memang ada ukurannya gitu loh? Atau memang hilal ini bisa dilihat oleh kasat mata nggak sih sebetulnya? Memang hilal itu bisa dilihat dengan kasat mata. Oh, bisa. Pun kata Nabi kalau hari itu adalah mendung berarti kan engkau nggak bisa lihat hilal nih. Maka genapkanlah Sya'ban itu menjadi 30 Sya'ban. Atau genapkan Ramadan menjadi 30 Ramadan. Begitu. Ngelihat hilal. Jadi tidak harus memakai teropong ya. Adapun teropong yang sekarang digunakan pemerintah ini hanya memudahkan saja. Betul. Nah, ada metode kedua selain ru'yat, itu kan dua metode ru'yat, ngelihat hilal langsung, ada hisab, hitung-hitungan derajat. Ya, jadi tinggi bulan itu jika sudah 2 derajat maka sudah dianggap hari itu berbeda hari. Ya, artinya sudah masuk hari berikutnya. Sehingga harus puasa atau harus lebaran begitu. Jadi 2 metode ini yang digunakan di dalam sidang isbat pemerintah. Nah, pemerintah juga nanti akan melihat dari matlak-matlak tertentu. Matlak ini adalah tempat melihat hilal. Nah, jadi ketika daerah-daerah sekitarnya yang tidak ada matlak mendengar keputusan dari satu daerah tentang matlak itu melihat hilal atau tidak, maka mereka mengikutinya. Ya, jadi gampangnya kita ngikut pemerintah deh dalam sidang isbat. Gak usah pusing ya. Cukup kita duduk sambil nonton sidang isbat ya. Ya udah besok lebaran ya ikut lebaran. Ya besok puasa ya puasa lagi gitu. Betul, kan? Itu yang terbaik. Jadi gak usah berdebat-debat deh. Kita tinggalin yang susah-susah, ikut aja pemerintah udah. Betul. Toh
sudah ada ahlinya masing-masing ya Bib ya. Oke. Baik Bib, tadi sidang isbat. Sidang isbat langsung. Biasanya kalau udah ada info 1 Syawal jatuh pada besok hari gitu kan. Wah, orang-orang udah siap-siap tuh, dari mulai persiapan besoknya Lebaran lah, kemudian juga mulai beli baju baru dan lain-lain. Nah, termasuk juga malam takbiran, malam 1 Syawal. Cara yang tepat buat ngidupin malam 1 Syawal tuh gimana gitu, Bib, yang sesuai dengan syariat Nabi. Ada yang orang tuh kadang di kampung pawai obor kayak gitu-gitu. Itu gimana, Bib? Iya, jadi memang untuk merayakan malam Lebaran itu kita ada satu syariat namanya takbir, ya, atau kita kenal takbiran. Nah, takbir di dalam Lebaran itu ada 2 namanya Pak, takbir mursal sama takbir muqayyad. Mursal itu bebas waktunya kapan aja. Yang penting dalam waktu yang udah ditentukan itu mau berdiri, mau duduk, mau sambil jalan, mau rame-rame, itu disunahkan baca takbir. Ada muqayyad. Muqayyad ini hanya di setelah sholat. Itu takbirnya hanya di momen setelah sholat aja. Di luar itu dia nggak boleh lagi takbiran. Nah, kalau di Idul Adha, yaitu 10 Dzulhijjah, itu dua-duanya ada takbir muqayyad yang setelah sholat, sama takbir mursal yang kapanpun waktunya. Tapi di Idul Fitri yang Lebaran kita besok ini, itu hanya ada takbir mursal aja. Takbir mursal. Jadi bebas waktunya kapan aja. Yaitu mulai dari maghrib malam Lebaran, setelah sidang isbat memutuskan malam ini udah nggak ada taraweh lagi karena ini malam Lebaran, maka mulai malam itulah setelah sidang isbat sunnah takbiran, waktunya sampai besok sholat Idul Fitri. Ketika takbirnya imam sholat Idul Fitri. Maka semalaman itulah sunnah kita membaca takbir dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, sendiri atau beramai-ramai. Boleh juga berarti pakai pengeras suara kayak gitu kan, ada ya, takbir lebih keliling. Bagus, itu namanya syiar. Biar syiar ya. Ya, dengan pengeras suara, dengan menyalakan obor, keliling pawai, kemudian takbir keliling, ya, itu semua dianjurkan. Artinya kita di malam itu kita menunjukkan satu momen kegembiraan, gitu, momen kebahagiaan. Kita udah selesai melaksanakan puasa Ramadan, masuk 1 Syawal yang biasa kita sebut juga sebagai hari kemenangan gitu kan. Nah, identiknya juga sama baju-baju nih, Bib. Baju-baju ya, beli baju baru lah gitu kan. Sunnahnya kayak gimana sih untuk urusan pakaian di hari Lebaran itu? Ya, memang dikatakan oleh pepatah Arab, laisal 'id liman thawbuhu jadid, walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Bukan yang namanya Lebaran orang yang pakai baju baru. Sehingga kalau nggak pakai baju baru nggak Lebaran gitu kan. Iya. Kasihan dong yang mereka yang nggak bisa baju baru ya. Iya, akan tetapi Lebaran itu adalah liman ta'atuhu tazid, orang yang ketaatannya terus bertambah. Setelah 30 hari paginya puasa, malamnya taraweh, tadarusan, inilah hari kemenangan yang dirayakan dengan Lebaran. Itulah orang yang Lebaran sebenar-benarnya, yang mereka menambah dari hari ke hari tentang ketaatannya. Nah, adapun mengenai baju baru, kesunahannya. Bagaimana kesunahannya? Berbeda dengan sholat Jumat, di mana sholat Jumat itu sunnahnya bagi laki-laki berpakaian berwarna putih. Ya. Adapun di sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu bukan warna putih yang sunnah, tetapi pakaian yang paling mahal harganya di lemari baju kita, itulah yang paling sunnah dipakai walaupun warna-warni. Jadi nggak harus putih ya? Iya, tidak harus memang, putih. Ya itu tadi ya, menggambarkan keceriaan, di momen kegembiraan. Karena kalau sesuatu yang berwarna itu identik gembira nih, ceria nih. Nah, jadi ini tips nih buat sahabat di rumah, belilah baju yang, kalau mampu ya, beli baju yang berwarna-warni gitu kan ketika Ramadan. Selain daripada tadi baju. Dan itu bajunya tidak harus baru. Nggak harus baru ya? Nggak harus baru. Sunnahnya kan yang mahal. Jadi ada pakaian 3 tahun yang lalu ada yang mahal, itu yang dipakai. Masih layak pakai. Jadi tidak harus baru. Masih muat gitu kan? Baik. Nah, selain tadi baju juga, Bib, makanan. Momen Idul Fitri ini, momen Syawal ini adalah momen ketika orang juga berlomba-lomba gitu kan, nyiapin makanan dari mulai kue kering, kue basah, ya, kemudian juga opor ayam. Nah, itu Masya Allah banget gitu kan, luar biasa gitu. Nah, itu gimana, Bib?
Ya itu bagus untuk menyenangkan keluarga, meluaskan rezeki keluarga di hari Lebaran. Makanya syariat Islam itu melarang kita puasa di hari Lebaran. Oh gitu. Nggak boleh puasa hari Lebaran. Dia harus berbuka. Dia makan makanan yang udah disediakan. Ya daripada kue kering, kemudian opor, rendang, sambal goreng, ya sayur kuah, sayur ketupat dan lain sebagainya. Maka itu semua adalah nikmat yang harus disyukuri sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan termasuk berlebih-lebihan ya, Ya, bukan tidak. Karena memang kita ya disunahkan untuk bergembira ya di hari Syawal itu. Nah, Bib, selain tadi baju dan juga makanan ya, artinya tadi kan makanan kita boleh menunjukkan keceriaan, kebahagiaan di momen 1 Syawal ini. Termasuk ada fenomena bagi-bagi duit gitu kan, nuker duit terutama nih yang mungkin perlu diluruskan. Nuker duit tapi ada lebihannya gitu. Biasanya ada tuh di pinggir-pinggir jalan orang nawarin jasa nuker duit lama, duit yang pecahan gede ke pecahan-pecahan kecil tapi baru gitu. Tapi ada lebihannya gitu. Itu gimana Bib hukumnya Bib? Ya jadi memang kan di momen Lebaran itu anak-anak kecil itu bergembira. Selain dengan makanan, bertemunya mereka dengan sepupu, saudara, sanak keluarga mereka, anak-anak juga senang. Kenapa? Karena mereka dapat duit baru, pecahan-pecahan kecil dari orang tua, paman, kemudian teman-teman keluarga yang datang, yang memberikan uang baru kepada anak-anak itu sehingga mereka sangat senang untuk mengumpulkan uang baru itu. Di mana orang tuanya, ya THR, tunjangan hari raya, ya, hadiah uang itu mereka dapat dari orang tua yang memang di pertengahan Ramadan orang tua mereka itu menyiapkan secara khusus uang pecahan itu. Nah, sehingga orang tua itu menukarkan uang pecahan besar yang buruk rupa itu ke yang baru, pecahan kecil-kecil. Iya, betul. Gitu. Tapi ada lebihannya. Ini yang mungkin perlu diluruskan. Iya, memang kalau ke bank kita kan akad sesuai. Betul. Kita kasih uang 1 juta, kita dapat uang pecahan kecil 1 juta. Betul. Tapi ada pun yang di trotoar itu menukarkan dari saudara-saudara muslim kita ini yang pekerjaannya demikian, menjual jasa, maka ada sedikit yang perlu dirubah. Agar akadnya itu dianggap sah oleh syariat Islam. Yaitu di mana kita yang memberikan uang pecahan besar jelek itu kepada beliau, nanti beliau ngasih uangnya utuh. Ya. Jumlahnya utuh dan sama. Saya ngasih uang 1 juta. 1 juta. Anda ngasih uang ke Kang Azam 1 juta. 100 ribuan ya misalkan. 100 ribuan, 10 lembar. Uangnya jelek. Saya ngasih ke Habib uang pecahan 1000-an, segepok begitu. Ya, 1000-an segepok kan. Jumlahnya sama. Jumlahnya sama 1 juta. Baru nanti di akhir Habib tanya, Kang Azam jasa pertukaran ini berapa? Oh, Habib 5.000. Nah, baru di luar itu Habib ngasih hadiah 5.000 sebagai jasa. Jadi jasa, jangan dipotong otomatis. Jangan nanti kita jasanya 50.000 misalnya. Sehingga kita kasih uang 1 juta, Kang Azam ngasih kita hanya 950.000. Maka ini yang dianggap tidak sah. Ini dinamakan riba fadl. Ya, riba fadl itu menukar barang yang jenisnya sama. Tapi dengan ada kurang lebih gitu, nggak pas, ya nggak sesuai. Maka ini yang diharamkan. Berarti ada kayak semacam akad baru ya, akad lain. 2 kali akad ya. Jadi sebagai jasanya gitu. Iya. Jasanya. Oke. Baik Bib, lanjut ke permasalahan zakat fitrah. Ya, ini rukun Islam ya, salah satu dalam rukun Islam. Zakat tentu wajib hukumnya, kalau namanya rukun pasti wajib. Nah, batas akhir dari kita menunaikan atau memberikan zakat fitrah di momen Ramadan dan akhir Ramadan itu berapa, kayak gimana sih, Bib? Ya, jadi zakat fitrah itu bisa dibayarkan mulai dari tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1. Ya, boleh. Sebenarnya memang wajibnya itu sunnahnya. Wajibnya itu mulai malam setelah pengumuman sidang isbat. Ya. Maka jika malam itu malam Lebaran, itu mulai wajib dia bayar zakat fitrah. Ya, berakhirnya ketika takbir imam sholat Idul Fitri di pagi harinya. Makanya sholat Idul Fitri kan sunnahnya di akhir, disiangkan.
Oh, Ya gitu. setengah 8, jam 8 itu agar memberikan waktu yang lebih luas kepada orang yang mau bayar zakat fitrah. Betul. Dan begitulah panitia di masjid itu haram jika tidak membagikan beras yang ditumpuk sebagai amanat untuk disalurkan kepada yang berhak dari 8 golongan itu, kok masih belum Masih dibagi. numpuk ya. Ya, padahal imam udah mau sholat nih, Betul. maka itu adalah kewajiban yang digolongkan menjadi dosa besar. Ya, jadi harus cepat-cepat dibagi kepada yang berhak dari 8 golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik, berarti di 1 Syawal sebelum sholat itu kita masih bisa ngasih zakat Ya, masih bisa. Masih bisa. Terus untuk nilainya, besarannya, kan zakat kan dalam bentuk makanan pokok. Yeah. Kalau orang Indonesia mungkin beras ya. Yeah. Beras ya. Itu ukuran takaran pastinya dalam syariat itu berapa, Bib? Ya, jadi zakat fitrah itu harus makanan pokok, ya, yang berupa biji-bijian, ya. Kalau kita di Indonesia nih beras. Kalau di Arab tuh ada gandum kayak gitu kan. Maka jika kita mengambil pendapat khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf, pendapat ulama ada yang 6 ons, ada yang 6,7 ons, ada yang 7 ons. Nah, kita khuruj minal khilaf ambil deh gampangnya 7,5 ons. 7,5 ons. Sehingga 1 sok daripada kewajiban zakat fitrah adalah 4 mud, yang tiap mudnya adalah 7,5 ons. Sehingga 7,5 dikali 4 total adalah 3 kilo beras. 3 kilo. Iya, kenapa kita ambil pendapat yang 3 kilo beras? Karena agar kita keluar dari perselisihan pendapat para ulama, sehingga kita dianggap sah oleh semua pendapat ulama. 3 kilo beras. Lagian artinya apa sih, beda 2 ons gitu kan. Boleh nggak sih kalau zakatnya diuangkan? Kalau zakatnya diuangkan, kita menggunakan daripada mazhab lain di luar mazhab Asy-Syafi'i. Karena menurut Imam Syafi'i yang mayoritas pendapatnya dipakai di Indonesia, itu kita wajib menggunakan makanan pokok tadi. Beras, tetapi jika menggunakan uang juga diperbolehkan menurut pendapat mazhab di luar Imam Syafi'i. Sehingga kita bisa diuangkan. Dan harga berasnya sesuai dengan daerah tersebut. Yang tidak terlalu mahal, atau terlalu murah, pertengahan deh. Ya, kalau 1 kilo beras 10.000 berarti kali 3 totalnya adalah 30.000. Tapi kalau daerah-daerah yang emang harga beras 1 kilo itu bisa nyampe 20.000, berarti tinggal kali 3 berarti 60.000 gitu. Jadi sesuai dengan harga beras di daerah tersebut. Baik, itu boleh ya kita uang kasihkan langsung kayak gitu? Iya, dikasihkan langsung berupa uang dan boleh diniatkan zakat fitrah. Oh, gitu. Nah, wa itu an ukhrija zakat al fitrah an nafsi. Aku mengeluarkan zakat fitrah dari diriku. Iya, soalnya kalau dulu waktu saya SD nih, biasanya di sekolah juga kan ngadain tuh zakat fitrah. Jadi biasanya ada akad kayak semacam beli beras dulu gitu loh, baru dizakatkan. Oke, baik Bib. Ini kalau ngomongin soal Idul Fitri ini udah kangen banget nih momennya nih, udah sebentar lagi soalnya sholat Id. Nah, tadi kan sholat Id kata Habib disunahkan agak siang nih. Jam berapa sih batasannya gitu? Ya, jam 8, setengah 9. Ya. Beda kalau sholat Idul Adha kan sunnah dipercepat. Jam setengah 7, jam 7 udah sholat Idul Adha karena orang mau siap-siap nyembeli kurban agar bisa langsung dibuat sate dagingnya. Kan gitu. Itu sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri ini kebalikan sholat Jumat dalam urutan sholat dan khutbahnya. Betul. Kalau sholat Jumat ini kan khutbah dulu ya. Khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau sholat Idul Fitri ini sholat dulu baru khutbah. Sholatnya 2 rakaat. Rakaat pertama itu 7 kali takbir setelah takbiratul ihram, dan rakaat kedua adalah 5 kali takbir setelah takbir perpindahan. Ya, perpindahan dari sujud ke berdiri. Kan ada takbir sunnah, setelah itu baca lagi 5 takbir, yang di antara takbir itu membaca kalimat al-baqiyatus shalihat, yaitu baca jadi Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Oke, baik. Nah, kemudian ada satu tradisi lagi di momen 1 Syawal ini, ziarah kubur. Selain daripada ziarah antar orang yang hidup gitu kan, kita berkunjung sanak saudara, ada satu tradisi yang unik juga, ziarah kubur ketika momen Idul Fitri. Itu memang disunahkan atau gimana sih? Ya, itu kebiasaan warga Indonesia dan ini sesuai dengan hadis Nabi, ala fazuruha. Mulai sekarang
bolehlah engkau berziarah. Maka biasanya umat Islam itu setelah momen Idul Fitri, mereka langsung berbondong-bondong berziarah ke makam orang tua mereka sebagai tanda bakti kepada orang tua, yaitu mendoakan jenazah. Selain mengingat kematian, adalah mendoakan jenazah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka ini jelas disunnahkan. Berarti memang mumpung momennya juga, biasanya kalau Lebaran kan orang kita kumpul gitu kan, yang dari jauh, yang dari rantau gitu kan. Kapan lagi sih istilahnya ziarah? Kalau di kampung mungkin istilahnya nyekar gitu, nyekar kuburan. Baik. Nah, menarik juga yang nggak terlewat juga tadi ya, ziarah antar orang hidup satu sama lain, dengan tetangga, dengan orang-orang terdekat, atau biasanya kita nyebutnya halal bihalal, silaturahmi halal bihalal. Kayak gimana sih Islam ngasih panduan ya buat kita. Kita pasti gitu, namanya orang hidup pasti ada salah, ada keliru dengan tetangga. Tapi kita juga pengen tetap sambung silaturahmi, halal bihalal itu kayak gimana Islam? Ya, halal bihalal itu kan minta halalnya. Takut kita pernah melakukan perbuatan haram atau dosa atau zalim, maka kita minta halalnya. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Minal aidin termasuk semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah dengan bersihnya dosa, wal faizin, dan kita termasuk orang-orang yang berbahagia di hari Lebaran. Jadi kita minta halalnya di acara pertemuan itu. Biasanya hari kedua, hari ketiga kita silaturahmi ke rumah sana dan sini. Ya, maka itu semua adalah hal yang baik di dalam Islam. Iya. Tapi nggak harus selalu dengan salaman juga kan, terutama dengan orang-orang mahram. Iya, gitu jelas. kan. Momen salaman, momen salaman harus kita sesuai dengan syariat Islam. Sehingga jangan semua orang kita salamin. Salam maunya gugur dosa malah dapat daripada dosa. Ya, betul. Maunya mau dapat pahala malah dapat dosa. Iya, gitu. salaman dengan orang yang bukan mahram ya, maksudnya gitu. Ada juga momen di mana open house. Open house itu buka rumah. Maksudnya ada satu sahibul bait yang dia menyambut tamu-tamu, mempersilahkan makan makanan tertentu yang dipersiapkan. Maka itu semua jelas adalah perbuatan yang baik daripada open house, dan ini kebiasaan yang sangat luar biasa yang harus kita tiru. Harus tetap berlanjut ya. Karena ya tadi juga dijelaskan, kita nyiapin banyak makanan ya buat apa ya? Buat tentunya menyambut tamu-tamu yang nanti akan kunjung di momen Syawal ini, open house ini. Baik, Masya Allah. Ini memang momen Idul Fitri di Indonesia ini luar biasa unik ya. Dan kita jadi makin kangen nih ya. Baik, satu lagi mungkin ini terakhir nih. Satu pembahasan terakhir berkenaan puasa Syawal ya. Puasa Syawal yang biasa kita laksanakan juga gitu setelah momen Lebaran gitu kan. Baiknya kiranya di hari-hari keberapa? Apakah memang ada hari-hari khusus kita boleh melaksanakan puasa Syawal? Itu memang terserah gitu, selama bulan Syawal aja, itu gimana, Bib? Ya, memang di daerah timur, daerah Arab itu momen Lebaran Idul Fitri itu sepi, tidak seramai Idul Fitri di kita yang ada mudik, ada baju baru, ada makanan, ada uang baru gitu ya. Kebalikan dari Idul Adha. Di Arab budaya timur, Idul Adha mereka ramai, apalagi di Mekah. Karena memang musim haji, orang dari seluruh penjuru dunia datang berbondong-bondong. Beda sama Idul Adhanya kita yang serasa sepi. Biasa aja gitu ya. Habis kita bakar sate selesai begitu kan. Tapi memang di momen Idul Fitri orang-orang Arab itu mereka sepi karena mereka terbiasa. Di hari kedua mereka langsung puasa Syawal. Sehingga genaplah hari ke-7 itu, dari hari kedua ke-7 genap sunnah puasa 6 Syawal. 6 hari ya? 6 hari Syawal. Baik, Masya Allah. Jadi kalau sebenarnya boleh kapan saja kan, nggak harus tadi tanggal 2 sampai tanggal 7. Yang penting selama Syawal itu ya. Nah, apalagi biasanya kalau awal-awal Syawal itu masih banyak makanan di rumah gitu kan. Oke, baik, Masya Allah. Ini menarik ya, tapi memang ya harus sampai di sini di pembahasan kita. Khair, insya Allah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan yang namanya Ramadan. Amin, amin. Dan mudah-mudahan ya kita Idul Fitri ini bisa benar-benar kembali ke kesucian ya. Buat sahabat-sahabat di rumah ya, kami ucapkan tentunya selamat, walaupun mungkin masih beberapa hari lagi ya. Selamat menjalankan ibadah puasa pastinya, dan
momen berkumpul Anda di Hari Raya Idul Fitri nanti bersama keluarga yang lagi mudik, Bib, mungkin sedikit ngasih nasihat juga nih yang mau mudik gitu kan, baca doa apa di jalan gitu. Hati-hati ya biar sampai rumah. Kami selamat. ucapkan minal aidin wal faizin. Baik, mohon maaf lahir dan batin. Baik, sampai di sini ngobrol bareng Habib menemani ruang Anda selama Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat pastinya. Dan sekali lagi kami mohon maaf, mohon doa selalu ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.